Terpujilah Tuhan Yesus yang sudah menghantar kita semua di rumah Tuhan ini. Walaupun tadi pagi hujan, bahkan angin deras, angin ribut, kami datang dari rumah lewat 17 Agustus ada pohon tumbang besar, sehingga kami harus belok melalui kantor gubernur dan keluar di SMA Ebenezer. Sampai di Jalan Korengkeng juga pohon besar di SD Negeri 6 tumbang, tapi semua sudah diselesaikan oleh petugas-petugas. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan buat kita boleh datang di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik menyertai hidup kami secara pribadi dan keluarga hari lepas hari. 21 hari kami sudah berada di tahun 2024, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih banyak. Kalau saat ini Tuhan memberi kesempatan kami boleh mendengar, merenungkan, belajar firman-Mu, kiranya Tuhan hadir dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahaminya dan kami mau melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab dari kitab Yunus pasal 4. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru jilid 2. Saya berharap Bapak Ibu beli Alkitab terjemahan atau TB2 ini. Karena lembaga Alkitab tidak akan lagi mencetak terjemahan-terjemahan lama. Mereka akan terus mencetak terjemahan seperti ini. Masih ditawarkan oleh gereja untuk jemaat bisa beli. Ada 3 ukuran mungkin. Yang gede, sedang, dan yang kecil. Silakan memilih. Diusahakan kita memiliki Alkitab TB2 ini. Dan gereja akan menggunakan TB2 ini setiap ibadah. Saya akan membacakannya, mari kita ikuti. Yunus pasal 4. Belas kasih Tuhan melampaui kepicikan Yunus. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang, ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Patutkah engkau marah?" Yunus keluar dari kota itu, lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit, atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas, dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya. Lalu ia minta mati, katanya,
Lebih baik aku mati daripada hidup. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jara itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak? Demikian jauh pembacaan Alkitab. Selamat dan berbahagia kita yang membaca firman dan mau memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan mengajar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Itu perintah Tuhan, hukum Tuhan. Mengasihi Tuhan, hukum pertama. Mengasihi sesama, hukum kedua. Itu seperti yang tercatat dalam ayat Matius 22 ayat 37 dan seterusnya. Jadi hukum ini harus tertanam di hati kita semua sebagai orang percaya. Hukum kasih dikenal oleh banyak orang juga, hukum ini. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tapi ada amanat lain. Mengasihi jiwa yang terhilang itu disebut amanat agung. Terdapat dalam Matius 28. Bagian inilah yang membuat kita semua harus mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita sudah tahu hukum tadi, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang itu suatu perintah dari Tuhan. Mengapa kita harus lakukan hukum tadi? Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Maka kita harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Mengapa kita harus mengasihi jiwa-jiwa yang hilang? Karena kita sudah mengalami penebusan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi kedua hukum inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yunus pasal 4 menggambarkan perbedaan hati Allah dengan hati Yunus. Yunus menyesal lalu marah. Perbedaan hati Allah dan hati Yunus kita boleh lihat di sini. Mengapa Yunus marah? Dia bukan cuma marah, tapi minta mati. Saudara-saudara, ini marah PKK. Betul-betul marah. Marah sampai minta mati. Tindakan Yunus ini sudah melawan sifat Allah yang penuh kasih kepada semua orang. Bukan cuma orang Niniwe. Yunus bukan saja benci, tetapi dalam terjemahan TB ini dia katakan picik. Saudara-saudara, picik itu adalah sempit, kerdil, negatif, baik hati dan pikirannya penuh dengan hal-hal yang negatif. Buktinya, dia tidak bertanggung jawab atas tugas yang diperintahkan Tuhan. Tuhan suruh
ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Saudara, mengapa Yunus marah? Ada dua hal, mungkin lebih banyak lagi. Tapi yang paling jelas adalah dia marah Niniwe karena Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini adalah satu kerajaan yang sangat dibenci oleh orang Israel. Jadi orang Israel ini memusuhi Asyur karena Asyur banyak membuat mereka peperangan dan sebagainya. Yang kedua, poin kedua, Niniwe dijuluki kota penumpah darah. Jadi ini masyarakat bangsa Niniwe ini suka berkelahi, suka tumpah darah. Nah, itu yang tidak disenangi oleh Yunus. Kemarahan Yunus ini adalah dia sampai bilang, kita mau mati, marah sampai mati. Saudara, Tuhan jawab begini sama dia, layakkah engkau marah? Dengan satu kalimat nada bertanya, layakkah engkau marah? Pantaskah engkau marah? Yunus mempunyai konsep bahwa bangsa Niniwe adalah orang-orang yang sangat jahat. Yunus tidak menerima dirinya dan bangsanya juga orang jahat. Bukankah bangsa Israel sering ditegur dan dihukum Tuhan bangsa yang jahat? Dia cuma melihat bahwa Niniwe itu jahat, dia itu baik. Saudara-saudara sekalian, jadi sifat Yunus ini dapat dinilai dia sebagai seorang yang egois, menganggap dia paling benar sedangkan yang lain berdosa. Menurut Yunus, bangsa Niniwe tidak pantas dikasihi. Dia tidak mau bangsa Niniwe bertobat. Saudara, ini jahat sekali. Jahat sekali. Padahal perintah Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Bukankah kita sering marah terhadap kehidupan orang lain? Kita marah dalam hati. Kok dia diberkati terus ya? Wong kita nyanda ya. Luar biasa, kita marah. Orang jahat itu hidup senang. Kita mau orang jahat itu hidupnya susah, sulit. Dan kemarahan itu sering timbul dalam hati dan kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, jangan simpan kemarahan kita di dalam hati. Kepada siapapun, kepada orang yang percaya atau orang yang tidak percaya, harus dibuang kemarahan itu. Sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ini Yunus tidak diberkati karena marah yang keterlaluan di dalam dirinya. Kita tidak boleh marah. Hak Tuhan untuk mengatur seseorang, untuk mengatur satu bangsa. Dia mau berkati atau bangsa itu akan binasa. Bangsa itu dihukum. Itu hak Tuhan. Nah, sebab itu saudara-saudara, jangan kita tergoda dengan sifat-sifat yang akan membuat kita menjadi lebih lemah. Bapak Ibu, saya pernah tergoda atau digoda. Tapi bukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki yang goda, saya mesti lapor pada pendeta. Ini peristiwa begini. Saya main pasiar ke adik saya ya di Solo. Lalu ipar saya bilang begini, Cik, si Syasya, dia punya anak mantu, ada salon. Tato alis jo, Cik. Apa? Tato alis. Saya bilang begini, aduh Ling, saya tidak mau.
Cik, nah apa kok banyak hamba Tuhan juga tato-tato alis. Saya bilang begini, aduh, saya bukan membedakan atau membandingkan, tidak. Saya ini mau supaya orang nilai saya seperti apa. Nanti saya pulang Manado, saya ketemu dengan jemaat saya yang alis saya sudah bulan sabit. Nanti jemaat saya bilang apa sama saya? Dan link, Cik Kim 175, 174 waktu itu. Ini mau, kita ini mau. Ini mau sekali. Kita malu, ini jemaat saya ini. Rayon Malalayang ini yang menyanyi tadi, itu rayon saya. Saya malu, saya tidak mau digoda-goda seperti itu. Bapak Ibu, saya bukan melawan atau tidak setuju dengan orang bersolek, bukan. Tapi saya mau bersolek sesuai apa yang Tuhan mau saya bersolek. Saya boleh minta petugas IT buka foto saya ibadah pagi ini. Saya mau beri gambaran sedikit. Warta jemaat tentang ibadah pagi ini menggunakan foto saya. Saya baru lihat tadi waktu di konsistoris itu. Tapi foto kote itu siapa kong begitu? Bapak Ibu, ini foto memang benar ada. Jangan dulu tutup ya. Ini foto waktu saya umur 70. Lalu ada jemaat-jemaat bilang begini, Cik Kim, tuh rambu kuat, rawat kuat tuh rambu. Tidak ada apa-apa. Jadi Bapak Ibu ini advis dari jemaat juga. Jadi saya mau rawat bagaimana? Coba. Jadi Bapak Ibu saya bukan cat, tapi saya pakai shampoo. Jadi ini tidak sama dengan kenyataan sekarang. Betul enggak? Tolong diubah ya, bagian IT. Tolong diubah seperti tahun sekarang. Saya punya kondisi. Sehingga sebanding dengan teman-teman hamba Tuhan lain. Gagah-gagah dorang, fasung-fasung, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lalu saya itu sudah nenek tua. Saudara, bersolek it's okay. Ya, saya tidak melarang bersolek. Tetapi ada batas. Ada yang harus kita lakukan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Jadi godaan-godaan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Godaan apapun itu, bentuk apapun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita jangan sekali-kali sampai tiba pada marah yang berlebih-lebihan. Marah bahkan minta sama Tuhan, mati jo kita. Orang Manado bilang, mati jo kita karena marah. Masa cuma marah kok mau mati? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan marah. Jangan iri melihat orang lain diberkati. Jangan marah melihat orang jahat yang masih hidup senang. Ada masanya Tuhan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Tuhan lebih sayang orang Niniwe. Ya. Setelah Yunus marah, dia keluar meninggalkan kota itu dan pergi ke daerah sebelah timur. Saya tidak tahu sebelah timur itu di mana, ya saya tidak periksa peta lagi. Ia mendirikan sebuah pondok dan diam di dalamnya sambil menunggu apa yang akan terjadi dengan Niniwe. Dia berteduh di situ dan tunggu-tunggu Tuhan mau bikin apa dengan Niniwe. Allah bertindak sesuai dengan kuasanya. Dia menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus supaya dia berteduh di bawahnya. Agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Susah sekali dia marah terhadap orang lain, dia susah hati. Yunus senang sekali dengan pohon jarak
yang tumbuh pada waktu itu. Tapi sayang, keesokan harinya sesudah matahari terbit, ya, dan seekor ulat menggerogoti pohon itu sehingga dengan angin panas terik layulah pohon itu. Yunus di situ kepanasan, dia rebah dan dia minta mati di situ. Lebih baik aku mati daripada hidup. Lebih keras lagi di sini. Tadi cuma marah, mau mati. Tapi dia bandingkan sekarang, lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan bilang, hah? Layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Tadi marah yang tadi adalah marah Niniwe. Marah ini adalah marah karena pohon jara itu. Apa yang Yunus jawab? Lebih keras. Selayaknya kita marah sampai mati. Lebih keras dia jawab. Selayaknya kita marah sampai mati. Saudara-saudara sekalian, luar biasa ya. Kalau orang so marah begitu. Coba orang lihat kalau orang baku marah. Ngana nintau sapa kita. Ngana nintau sapa kita. Dia sendiri dia nintau DP diri sapa. Orang kalau marah begitu. Dia suruh tanya pada orang yang dia kontra. Ngana nintau sapa marah. Kita marah. Kita nintau kita so marah. Saudara-saudara, Tuhan bilang, engkau sayang kepada pohon jara itu. Sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu. Yunus lebih sayang pohon jara daripada bangsa Niniwe. Perbandingannya jauh sekali ya. Pohon jara itu cuma berapa, tapi bangsa Niniwe itu besar. Bernilai, tapi dia lebih sayang pohon jara daripada bangsa Niniwe. Sifat Yunus, dia marah kepada Allah karena pohon jara tersebut, padahal Yunus tidak punya karya apa-apa di sana. Saudara-saudara, jelas sekali Allah sangat sayang bangsa Niniwe. Ia melakukan sesuatu yang tidak normal, yaitu melawan hukum alam untuk mengajar Yunus. Tidak normal loh, itu pohon jara. Dia tumbuh satu malam, mati satu malam. Tidak normal. Tapi Allah mau menggunakan itu untuk mengajar Yunus. Allah mau memperlihatkan, disinilah Yunus lebih sayang itu pohon jarak daripada bangsa Niniwe. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke sini, saya mau katakan bahwa gambaran tadi, sungguh-sungguh Allah mau berbicara kepada kita. Bahwa kita lebih sayang apa dalam hidup kita. Kita lebih sayang diri kita atau jiwa-jiwa yang terhilang, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja ini punya tugas utama adalah itu. Gereja mendirikan sekolah, tugas utama juga mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan berkata, aku mengasihi bangsa itu dengan kasih yang kekal. Saudara-saudara, poin yang terakhir saya mau katakan, letakkanlah hati Allah di hatiku atau di hati kita. Sebagai orang percaya yang sudah mengalami penebusan Yesus Kristus,
sepatutnya kita telah memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus menguasai kita ketika hati Allah ada di dalam hati kita. Anak-anak Allah harus memiliki hati Allah. Kalau sudah menyatu, maka semua yang kita pikirkan, kita katakan, kita kerjakan seharusnya sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita sendiri. Allah mengasihi seluruh bangsa sehingga mengutus anaknya menjadi korban di kayu salib. Ini karya yang luar biasa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah mengasihi orang-orang yang masih di luar keselamatan. Tugas utama Yesus di atas kayu salib adalah mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang. Jadi kita yang sudah mengalami keselamatan harus memiliki hati seperti hati Bapa, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mengasihi bangsa kita, bangsa Indonesia. Jangan kita tinggal di Indonesia tapi hati kita tidak di Indonesia. Beberapa hari yang lalu kami ada tamu dari Korea, pendeta-pendeta dari Korea bercakap-cakap dengan seseorang, orang Manado. Dan dia bercerita bahwa pada waktu lalu tahun waktu PP orang-orang Cina mesti pulang, ya, ada satu masa itu orang-orang Tionghoa harus pulang ke Tiongkok. Lalu dia katakan, dia cerita ada satu bapak tidak memiliki warga negara, hak warga negara Indonesia. Dan dia harus pulang. Dan pada waktu itu pemerintah Tiongkok memang terbuka lebar tangannya untuk menerima semua Hokkien mau pulang ke Chungko, silahkan. Jadi ini dia pulang ke China. Tapi dalam satu masa dia boleh lari ke Hong Kong dan dia berusaha di Hong Kong. Jadi saya tanya begini, kok bisa kok itu orangnya tidak ada warga negara? Oh, pada masa itu ada yang sembunyi-sembunyi tidak punya warga negara. Jadi dia karena minta pulang, dia langsung pulang karena dia pikir kalau terus di sini lalu tidak punya warga negara dia juga akan berbahaya. Saudara-saudara, bangsa Indonesia, bangsa kita. Cintailah bangsa Indonesia. 3 minggu lagi kita akan pesta demokrasi. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa lakukan pesta ini dengan 2 hak dan kewajiban Anda. Hak untuk memilih ada pada kita. Kewajiban Anda harus memilih. Ada satu orang bilang begini, pendeta, kita abu-abu Jo. Lalu kita bilang begini, tidak ada warna abu-abu. Ngana so tahu ada warna begini. Oh iya. Jangan pilih. Bagaimana kita bisa pilih hati Allah di hati kita? Ada seorang yang saya kenal berkata begini, kita tidak tahu bangsa Indonesia mau jadi apa besok. Dan kami semua, saudara tahu enggak Indonesia mau jadi apa besok? Enggak ada toh? Saya juga tidak tahu. Saya pun mau sebentar saja saya tidak tahu mau jadi apa. Saya tidak tahu masa depan Indonesia. Tapi saya tahu masa lalu Indonesia. Apa yang harus saya buat? Saya menilai masa lalu Indonesia. Saya menilai orang-orang yang mencalonkan diri pada masa lalunya seperti apa. Sehingga dari situ baru kita bisa memberikan kelayakan. Kita pakai orang pe otak, nalar berjalan sehingga kita memilih. Ada satu bapak bilang begini, ngana sodapa? Dapat apa? Kita sodapa. Ngana dapat apa dang?
Ya cuma cukup sehari. Oh dapat dari caleg. Iyo, tapi cuma cukup sehari. Kok nggak nadang dapat apa? Dia tanya ulang. Aduh kita hebat. Dapat dijamin 1 tahun. Kok dapat apa dang? Kalender. Bapak Ibu, saya senang kalau saya pergi ke Apotek Setia 2, kalender Apotek Setia 2 besar sekali. Saya minta, Cilan, pegawai kasih. Saya taruh di rumah karena saya mau nomor-nomornya, angka-angkanya gede. Mata saya sudah enggak bisa lihat yang kecil-kecil. Saya minta. Tapi Cilan kasih kalender, bukan kalender itu yang menjamin hidup saya. Ya, yang menjamin hidup saya adalah Allah. Siapa yang minta-minta Pak Caleg, dia materialis. Siapa yang tunggu-tunggu serangan fajar, materialis. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bukan mengkampanye, tapi saya mau hak dan kewajiban kita lakukan itu dengan baik. Berdoa banyak, berdoa banyak. Untuk Indonesia, masa depan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Sebab itu minta sama Tuhan, Tuhan memberkati. Taruh hatiku, ada hati Allah. Mengasihi bangsaku, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga saya bisa menjadi berkat untuk mereka. Saudara-saudara sekalian. Mari kita sama-sama mengingat waktu kita sisa sedikit, waktu untuk memberitakan Injil sisa sedikit, apa yang boleh kita lakukan di waktu yang simple, yang singkat ini. Hanya pergunakan dengan saksama dan bijaksana. Pergunakan itu baik-baik. Sehingga punya nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Punya nilai dengan orang lain. Punya nilai dengan bangsa Indonesia sendiri. Hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Kalau kita hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya katakan sisa waktu pendek, melaksanakan perintah Allah jauh lebih menyenangkan daripada berfoya-foya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saudara jangan lupa doakan bangsa kita dalam hal pemilu yang akan datang. Supaya kita melihat karya Allah untuk bangsa Indonesia. Terakhir pengalaman saya minggu lalu. Tanggal 14, hari Minggu jam 6 pagi, saya keluar ke halaman. Kami menggunakan air baik dari PDAM maupun pompa, bor. Jadi saya tidak mau menggunakan PDAM langsung terima dari pipanya. Saya mau tampung di toren baru saya ambil. Karena air PDAM banyak kotor. Banyak becek, bapece. Jadi saya mau tampung lalu pakai. Jadi waktu saya pagi-pagi itu jam 6 keluar ke saluran atau pipa untuk buka. Saya lihat ada sepeda motor di garasi mobil. Tapi saya tidak kenal itu sepeda motor siapa. Saya anggap biasa saja. Karena pernah ada saudara menitipkan sepeda motor di situ. Jadi saya langsung masuk. Jam 8 ribut di luar. Ada satu mobil, ada 4 orang, 1 nyetir, 3 orang pegang 1 orang.
Satu kita lihat-lihat begini kaget, dorang sopele kita pe jalan. Jadi dorang pe oto, dorang taruh di muka jalan saya, lalu kasih berhenti situ. Lalu mereka jalan ke atas. Terus saya panggil, hey. Karena sebentar saya mau keluar dengan mobil saya untuk ke gereja, jangan dorang parkir terus itu. Lalu itu satu bapak, dia cuma begitu, kemudian dia naik. Dia turun, saya tegur, Pak kenapa Pak? Ibu ada yang pencuri motor, kami dari Polda. Kami dari Polda Bu. Jadi kaget dia terus pergi dengan oto. Turun 3 orang. Turun ke rumah saya, lalu sudah ke garasi. Rupanya saya punya perkiraan mereka antar itu pencuri mau tunjukkan di mana dia letakkan itu motor. Sehingga polisi lebih mudah untuk melacak. Jadi saya terus bilang begini sama 3 orang yang sudah ambil motor. Mereka sudah mau bawa. Saya bilang kenapa? Bu ini ada pencuri motor. Saya tanya orang Winangun. Iya orang Winangun. Dia terus bawa. Syukur kami tidak bermasalah karena rumah kami. Biasanya kan kalau ada titipan-titipan seperti itu bisa bermasalah. Tapi tidak sampai hari ini kami tidak dipanggil untuk ditanya-tanya apa segala macam. Saudara-saudara, mengapa kami mengalami ini? Karena kami tidak ada pagar. Rumah kami tidak ada pagar. Kesulitan kami hadapi. Tapi bukan berarti rumah ada pagarnya tidak ada kesulitan. Ya. Rumah berpagar atau rumah tidak berpagar semua mengalami kesulitan. Tapi satu hal saya yakin, kesulitan bisa datang dalam hidup kita, tapi Allah lebih besar dari kesulitan kita yang bisa menyelesaikan semuanya. Tuhan memberkati kita, biarlah hati Allah ada di hatiku, ada di hati Bapak Ibu untuk menguasai hidup kita ke depan. Tuhan memberkati.